Sebelum masuk ke kearifan puncak, saya akan ngulang sedikit saja tentang ontologi, karena nanti kita akan ketemu istilah-istilah teknis. Semoga tidak keliru. Being, eksistensi. Being itu ada, eksistensi dan lawannya esensi, substansi dan lawannya aksidensi. Ini 5 istilah yang operatif di Mula Sadra. Dulu sudah tak jelaskan ketika saya ngomong tentang ontologi. Saya lupa itu pengajian awal itu ada ontologi. Cuma tak ulang dikit biar kamu nggak lupa. Yang pertama, being, ada. Ada adalah predikat yang Badohah binafsih kalau bahasanya Mula Sadra, atau bahasanya Ghazali tabadur fil fahm. Langsung bisa dipahami, nggak usah mikir. Orang bayi yang akalnya bisa jalan juga ngerti apa itu ada, apa itu tidak ada. Mikrofon ini ada, laptop ini ada, teh ini ada, aku ada, kamu ada itu simpel. Bayi yang baru lahir juga ngerti, oh ibunya sedang ada maka dia diam, oh ibunya nggak ada maka dia nangis. Jadi ada itu atribut yang sifatnya universal, a priori. Kamu nggak perlu kuliah untuk ngerti mana ada, mana tidak ada. Nggak perlu baca buku juga, bahkan nggak perlu tanya siapa-siapa. Ada dan tidak ada itu atribut universal. Jadi kalau kamu ditanya orang, temenmu ada nggak? Jawabannya nggak boleh, nggak ngerti aku loh. Kan jelas, kalau dia nggak ada di sekelilingmu, kamu nggak bisa lihat, kamu tinggal bilang nggak ada, kan gitu. Jawaban nggak ngerti itu berarti menunjukkan bahwa pemikiran yang paling gampang sekalipun kamu belum paham. Bayi aja paham, kamu nggak bisa. Kadang-kadang kan gitu. Temenmu ada nggak? Nggak tahu ya. Loh kok nggak tahu? Kan tinggal bilang ada nggak? Kalau nggak ada, di sekelilingmu bilang aja nggak ada. Kalau ada, bilang ada. Jawabannya jangan nggak tahu. Nah, si A ada nggak hari ini? Nggak tahu ya Pak. Loh kan tinggal dilihat. Ada apa enggak, kan gitu aja. Kan kadang-kadang gitu di kelas kalau di absen itu. Ada atau tidak ada kan itu aja. Jangan dijawab nggak tahu. Nggak tahu Pak kemana. Yang penting kan nggak ada. Urusan kemana urusan selanjutnya. Dosen ini kan cuma bahas ada atau tidak ada. Oke. Ada yang hadir Pak, saya hadir Pak, dilengkapi. Ya dosennya yang ngerti lah. Meskipun nggak ditambahi saya, ya kamu yang hadir. Maujud Pak, oh maujud. Rata ngerti filsafat itu. Ada yang mau bilang ada Pak, wujud Pak, enggak apa-apa. Filsafatnya lebih tinggi itu kalau wujud itu. Kalau maujud itu kemarin Surawardi dan kawan-kawan. Tapi di Mula Sadra wujud, semua juga wujud. Di Ibnu Arabi semua juga wujud. Cuma wujudnya metafor. Oke. Dan ada itu mendahului semua atribut yang lain, termasuk atribut realitas dan eksistensi. Ada pasti dapat diketahui. Aku orang Indonesia, aku manusia, aku hewan, aku ada, itu bisa diketahui. Dan secara umum para filosof barat, timur, klasik, modern, kalau ngomong ada biasanya dibagi 3. Yang pertama tidak ada. Di situ tak tulis 2. Yang kedua sungguh-sungguh ada. Yang ketiga mungkin ada. Nah, kalau di Mula Sadra nanti ada yang sungguh ada dan mungkin ada jadi satu, dan yang kedua nyata ada dan tampak ada jadi satu. Ada bedanya. Ada yang tampak ada tapi sebenarnya nggak ada. Ada yang nyata ada. Sebenarnya ini operatif di pikiranmu. Kamu nggak perlu belajar filsafat juga sudah ngerti. Cuma begitu di filsafat jadi ruwet sekarang. Karena teori itu tugasnya itu bikin kamu jelimet. Padahal selama ini kamu juga sudah paham. Coba dilihat klaster kedua.
Selain ada ya, nanti ada atribut, ada tampak, ada nyata atau real, ada eksistensi, ada esensi, ada substansi, ada aksidensi. Ini panjang ini. Tadi kan ada itu paling gampang dipahami. Catatan pertama, tidak semua yang ada itu tampak. Ya kan? Kamarmu ada, tapi sekarang kan nggak tampak adanya kamarmu oleh dirimu. Bahkan mimpimu itu ada, tapi dia nggak tampak. Kalau kamu jatuh cinta, cintamu itu ada, tapi cinta itu yang apa sih kamu nggak akan bisa lihat. Itu yang gaib-gaib. Jadi kalau dalam agama yang tidak tampak itu kan yang disebut gaib itu kan. Jadi alam gaib itu alam yang tidak tampak, tidak bisa diakses oleh panca indera. Misalnya di Jalan Kaliurang ada sate yang enaknya luar biasa. Karena kamu nggak ngerti gimana itu dan enaknya kayak gimana, maka sate di Jalan Kaliurang adalah gaib bagimu. Termasuk kelompok alam gaib. Kenapa? Karena nggak nyata bagimu, nggak tampak olehmu, kamu nggak ngerti. Jadi alam gaib itu tidak perlu kamu jelimet-jelimet alam yang kamu belum nggak bisa ngakses. Itu gaib. Lewat panca indramu. Itu kan gaib. Meskipun itu alam hantu-hantunan, tapi kalau dukun yang bisa lihat, wah ada putih-putih, wah ada merah-merah, itu sekarang berdarah-darah kayak gitu, berarti dia itu tidak gaib lagi. Jadi bagi dukun-dukun tidak ada alam gaib yang itu. Mungkin alam gaibnya dukun-dukun itu alam gaib yang beda lagi. Karena dia mungkin nggak ngerti dugem, ya dugem itu bagi kiai-kiai, dukun-dukun alam gaib. Karena kan gitu cumaan. Bagi yang nggak pernah ke misalnya New Zealand, misalnya kamu ngertinya apelnya saja, New Zealandnya nggak ngerti. New Zealand itu kan alam gaib. Kamu nggak ngerti ada apa, kayak gimana, seperti apa di sana. Tidak semua yang ada itu tampak. Kebalikannya, tidak semua yang tampak itu nyata. Kira tuh rumit ini mikirnya. Kadang-kadang kamu tampak sesuatu tapi dia tidak nyata. Macam-macam. Bisa salah pandang, bisa salah persepsi, ya kan? Bisa ada distorsi-distorsi. Misalnya, teh ini tampak bagiku, lumayan, ini ono teh manis mesti. Begitu tak minum, nggak terlalu manis. Ternyata manisnya teh ini tidak nyata, meskipun tadi tampak padaku. Jadi tidak semua yang tampak itu nyata. Kamu sudah lama naksir, tiap hari ngelirik-ngelirik, tiap kali ketemu dia senyum padamu, kelihatan benar dia senyum, nyata ini mesti jatuh cinta padaku. Begitu kamu tembak kok malah ditolak. Iya. Jadi jangan tertipu, tidak semua yang tampak itu nyata. Banyak, yang contoh-contoh kayak gini banyak.